Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi implementasi akuntansi sosial lingkungan. Adapun agenda yang nanti saya akan bahas, pertama adalah akuntansi sosial lingkungan, kedua akuntansi lingkungan di Indonesia, ketiga keterlibatan akuntan dalam penerapan akuntansi sosial dan lingkungan, keempat tujuan akuntansi sosial dan lingkungan, kelima pengukuran akuntansi sosial dan lingkungan, dan yang keenam pelaporan, pengungkapan akuntansi sosial dan lingkungan, dan yang ketujuh terakhir penyusunan standar akuntansi lingkungan. Akuntansi sosial dan lingkungan pengertiannya adalah akuntansi lingkungan hidup, merupakan metode untuk menilai biaya dan manfaat dari sebuah kegiatan lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan. Hasil dari akuntansi tersebut digunakan para pemimpin perusahaan untuk membuat keputusan mengenai perbaikan lingkungan. Pada pertengahan tahun 1990-an, istilah akuntansi lingkungan environment atau environmental accounting itu belum banyak dikenal ya. Nah, lalu di tahun 1990-an ini juga hanya beberapa perusahaan saja yang menerapkannya. Mula-mula dengan mengungkapkan masalah lingkungan, kemudian jumlah perusahaan yang menerapkan environmental accounting meningkat. Hal tersebut berkaitan dengan dikeluarkannya Environmental Accounting Guideline yang diterbitkan oleh The Environmental Agency yang berubah menjadi Ministry of Environmental ya pada Mei 2020 ya. Jumlah perusahaan menerapkan environmental itu meningkat di sini. Kemudian draft tersebut diperbaiki kembali pada tahun 2002 sebagai petunjuk pelaksana akuntansi lingkungan edisi 2002. Tujuan dikembangkannya akuntansi lingkungan itu ada beberapa tujuan yang dikembangkan akuntansi lingkungan. Yang pertama, akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat manajemen lingkungan. Yang kedua, akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi masyarakat. Akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat manajemen lingkungan, itu dimaksud untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan. Ya ini. Lalu untuk yang akuntansi lingkungan itu menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Ada dua tujuan. Nah selanjutnya Bennett dan James 1998 itu memberikan cakupan area dalam memahami akuntansi lingkungan. Yang pertama itu ada mengintegrasikan lingkungan ke dalam kepentingan pengeluaran modal. Yang kedua memahami dan mengelola biaya lingkungan. Yang ketiga membuat skema minimisasi limbah. Terus yang ketiga memahami dan mengelola life cycle cost. Yang kelima itu mengukur performa lingkungan. Dan yang keenam melibatkan akuntan manajemen dalam formulasi strategi lingkungan berkaitan dengan akuntansi manajemen dan evaluasi kerja. Nah, inilah pedoman cakupan dari akuntansi lingkungan yang nantinya akan dibahas. Selanjutnya, akuntansi lingkungan di Indonesia. Langkah yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan Bank Indonesia yang tercantum dalam nota kesepahaman MOU tahun 2005 antara KLH dan BI yang ditandatangani pada tahun 2005. Nah, kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 penetapan peringkat kualitas aktiva bagi bank umum. Nah, peraturan tersebut mengatur tentang aktiva produktif untuk kredit termasuk pada kualitas kredit. BI sepakat menggunakan perangkat penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. KLH dalam menilai kelayakan kredit ya. Selanjutnya, proper lingkungan hidup
yang menjadi program tahunan KLH. Propor diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 27/Menlh/2002. Terus bank menurunkan kredit bagi perusahaan berperingkat buruk. Lalu terakhir pemberian sistem ISO. Nah, dengan sistem ISO, perusahaan yang mempunyai komitmen untuk kemudian memperbaiki kinerja terhadap lingkungan yang baik dapat diberikan sertifikat ISO. Nah, sedangkan perusahaan yang buruk tidak akan mendapatkan ISO tersebut. Jadi perusahaan masih terus bisa melakukan operasi bisnisnya, namun dengan proper perusahaan tidak bisa diberi izin operasi atau tidak mendapatkan kredit dari bank dengan menggunakan sistem ISO ini. Selanjutnya, keterlibatan akuntan dalam penerapan akuntansi sosial dan lingkungan. Dikutip dari Gray dan Walter, mengemukakan ada 2 alasan yang mendorong akuntan terlibat pada masalah sosial dan lingkungan, yaitu masalah sosial dan lingkungan pada dasarnya merupakan masalah bisnis. Hal ini ya dapat berakibat pada perubahan pasar dan akan membawa dampak pada dunia bisnis, dan akuntan dituntut untuk memberikan perhatian dan bagian permulaan dari penentuan biaya, penetapan nilai aset sampai dengan perhitungan tingkat risiko yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan bisnis. Yang kedua, masalah lingkungan membutuhkan kegiatan audit. Audit antara lain diartikan sebagai prosedur pemeriksaan laporan keuangan, mulai dari pengkajian dokumen sampai dengan pemberian rekomendasi. Nah, akuntansi lingkungan menurut Gray dan Waters kembali itu mencakup hal sebagai berikut, yaitu akuntansi untuk risiko, yang kedua akuntansi untuk penilaian kembali aset dan proyeksi modal, dan yang ketiga analisis biaya terutama area kunci seperti energi, limbah, dan perlindungan lingkungan. Yang keempat ada investasi yang di dalamnya menyangkut faktor lingkungan. Yang selanjutnya pengembangan sistem informasi akuntansi baru. Terus ada mengukur cost and benefit terhadap program-program pengembangan lingkungan. Selanjutnya pengembangan teknik-teknik akuntansi yang mengekspresikan harta, utang, dan biaya bernuansa teknologi. Masih di keterlibatan akuntan penerapan kondisi sosial dan lingkungan, itu lingkup pekerjaan akuntan membawa konsekuensi perubahan bagi tugas akuntan itu, yaitu dilihat dari akuntan keuangan, di akuntansi keuangan. Keterlibatan akuntansi keuangan itu meliputi menyusun neraca, menyusun laporan keuangan yang di dalamnya mencakup biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah atau sampah dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menyusun laporan tahunan yang mencakup gambaran kinerja perusahaan untuk sosial dan lingkungan. Dan menyusun laporan kerjasama dengan bank, manajer, lembaga keuangan, dan lembaga asuransi. Untuk akuntansi manajemen, dalam hal ini akuntan manajemen itu bertugas menyusun rencana bisnis, yaitu termasuk munculnya biaya-biaya baru yang menyangkut masalah lingkungan, membuat cost and benefit analisis dengan adanya pengembangan lingkungan, ya, dan di sini juga dia menyusun analisis biaya dan efisiensi dengan adanya program-program pengembangan lingkungan. Untuk akuntansi sistem, jadi merencanakan berbagai perubahan pada sistem manajemen, merencanakan berbagai perubahan pada sistem pelaporan keuangan. Tujuan akuntansi sosial dan lingkungan itu pertama mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial neto periodik suatu perusahaan. Tujuan kedua membantu menentukan strategi dan praktik perusahaan yang mempengaruhi relativitas sumber daya dan status individu,
masyarakat dan segmen sosial adalah konsisten dengan prioritas sosial yang diberikan. Tujuan ketiga, memberikan dengan cara optimal kepada semua kelompok sosial informasi yang relevan tentang tujuan, kebijakan, program, strategi, dan kontribusi suatu perusahaan terhadap tujuan sosial perusahaan. Pengukuran akuntansi sosial dan lingkungan dikutip dari Harahap tahun 1993. Menguraikan metode dalam pengukuran akuntansi sosial itu, pertama ada menggunakan penilaian dengan menghitung opportunity cost approach, terus yang kedua menggunakan data kuesioner, yang ketiga menggunakan hubungan antara kerugian massal dengan permintaan untuk barang perorangan dalam perhitungan kerugian masyarakat, yang keempat menggunakan reaksi pasar dan dalam menentukan harga. Pengukuran akuntansi sosial dan lingkungan menurut Zulfikar dalam Sonhaji tahun 1989, teknik pengukuran yang dapat dipakai, pertama itu penilaian pengganti, yang kedua teknik survei, yang ketiga biaya perbaikan dan pencegahan, yang keempat penilaian dari penilaian independen, yang kelima adalah putusan pengadilan. Pelaporan dalam akuntansi ini menurut Belkui dalam Harahap itu, pelaporan dalam akuntansi sosial berarti memuat informasi yang mencakup dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan. Jadi praktik pelaporan akuntansi sosial ini melibatkan praktik yang sederhana. Praktik yang sederhana itu laporan yang terdiri dari uraian akuntansi sosial yang tidak disertai dengan data kuantitatif, baik satuan uang maupun satuan yang lainnya. Yang kedua, itu praktik yang lebih maju, yaitu laporan terdiri dari uraian akuntansi sosial yang disertai dengan data kuantitatif. Yang ketiga, praktik yang paling maju, yaitu laporan dalam bentuk kualitatif. Perusahaan juga menyusun laporannya dalam bentuk neraca. Penyusunan standar sosial dan lingkungan. Nah, dikutip dari Aras dan Crowther tahun 2008, menyatakan bahwa kebutuhan standar dalam menganalisis dan mengukur sustainability dan memberikan petunjuk modal yang lengkap mengenai implikasi distribusi dan dikembangkan menjadi model yang dapat dioperasionalkan. Nah, kebutuhan standar pelaporan juga. Nah, di sini pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 ini mengatur tentang upaya dalam kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan usaha, dalam melestarikan pengukuran dan hambatan dalam proses penyusunan, karena standar akuntansi sosial dan lingkungan berkaitan dengan konsekuensi ekonomi perusahaan. Masalah pengukuran dapat diatasi dengan pelaporan non-keuangan. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Jadi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.